Nah, hari ini saya akan beri judul firman Tuhan memberi kehidupan. Saudara, kalau kita bicara supaya kita hidup secara jasmani, tentu kita perlu makanan. Nah, kalau dokter menyarankan itu apa, saudara? 4 sehat, 5 sempurna. Nah, di situ apa dikatakan itu? Ada makanan pokok, nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan susu. Itu dari kecil sudah disampaikan ini oleh guru kepada setiap murid-murid. Termasuk kita yang ada di kampung. Gitu ya. Tetapi bagi kita yang ada di kampung ini hanya sebatas impian belaka. Karena zaman saya dulu ya, kita makan ikan asin aja sudah bersyukur sekali. Mendapatkan susu itu susah sekali, saudara. Tidak ada jual susu di kampung. Apalagi daging. Kalau kami dulu ya, dapat daging ayam itu sudah bersyukur sekali. Dan itu pun dapatnya itu di momen-momen tertentu. Waktu ulang tahun baru potong daging, potong ayam. Kadang-kadang waktu lulus sekolah, potong ayam. Atau kalau ada upacara, pesta, baru itu dapat daging. Kalau tidak, saudara, tidak akan pernah ada daging di rumah. Ya kan? Itu bertahan itu ikan asin. Bahkan sengaja dibeli ikan teri. Nah, kalau di tempat kami ikan teri itu bertahan bisa 6 bulan, saudara. Gak perlu diganti-ganti. Itu pun sudah bersyukur. Kenapa bisa begitu? Karena kita memang terbatas, saudara. Kalau sekarang kan enak kan? Beli susu gampang, di dekat 100 meter Indomaret. Murah lagi. Ya kan, mudah didapat. Kita beli daging di Indomaret lengkap semua. Di Indomaret ada kan di freezernya ada gitu ya. Kalau kita ada namanya di Freshmart gitu ya, dekat rumah kita. Gampang sekarang. Jadi nggak perlu mengejar-ngejar babi dulu gitu ya. Ngejar-ngejar ayam, tunggu ayamnya besar gitu, enggak usah. Di sini mudah sekali. Saudara, meskipun benar makanan jasmani diperlukan oleh tubuh kita, tetapi ada firman Tuhan berkata, kita memerlukan makanan lain selain makanan jasmani, selain nasi, selain roti, selain sayur. Apa itu, saudara? Firman Tuhan. Jangan bilang es krim gitu ya. Tapi firman Tuhan. Matius 4 berkata begini, saudara. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kenapa perlu sekali firman, saudara, di dalam hidup kita? Saudara tahu? Karena hidup kita ini tidak terdiri dari daging saja, saudara. Hidup kita ini ada 3 bagian. Ada daging atau tubuh, ada jiwa, ada roh kita. Dan makanan rohani kita itu, saudara, tidak bisa dengan nasi. Bahkan jalan-jalan pun tidak bisa memenuhi roh kita ini. Nonton tidak bisa, saudara. Harus diisi dengan firman Tuhan. Harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Atau seperti kita makan firman Tuhan setiap hari, baca dan renungkan, maka roh kita bisa hidup. Kalau tidak, saudara, mati. Lemas. Jiwa kita itu menjadi tertekan. Stres. Loyo, saudara. Tidak bisa kalau saudara stres dengan makan pun tetap dia stres. Perlu firman Tuhan. Katakan sebelah kiri kananmu, perlu firman Tuhan. Makanya pemazmur mengatakan di Mazmur 42, dia bilang begini, saudara. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berarti dia mengalami, saudara, gelisah. Berarti sulit mungkin tidurnya. Tidak tahu kenapa ya gitu.
Makanya ditanya, kenapa engkau tertekan hai jiwaku? Tapi dia mendapatkan satu jawaban. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Baru dia mengalami kelegaan. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal yang membuat kita bisa stres. Kita bisa menjadi down, menjadi kering, bahkan kita seperti semakin lama kita semakin memikul beban yang berat. Karena tidak bisa dipungkiri, ya, sekalipun orang kaya ataupun orang miskin, orang baik, tidak baik, kita setiap hari di dalam hidup kita pasti memikul beban di dalam hidup kita. Tidak ada di dalam dunia ini yang tidak ada persoalan. Semua kita mengalami persoalan dan itu adalah beban. Harus kita tanggung. Tidak bisa kita bilang, aku nggak mau pikirin. Tidak bisa. Kalaupun kita bilang, aku nggak mau pikirin, tetap dia ada di sini. Tetap di pikiran kita. Tetap dia seperti kita menggendong rangsel yang berat. Sekalipun di dalam Tuhan, saudara. Saudara yang orang tua berjuang mencari uang sekolah, setiap bulan ditelepon oleh gurunya. Kapan dibayar? Itu beban, saudara. Tidak bisa saudara mata, aku gak usah pikirin. Gurunya ngomong, cuek aja. Tidak bisa, saudara. Ya kan? Yang ada apa? Anak saudara dikeluarkan dari sekolah. Itu beban. Saudara yang berdoa tentang pasangan hidup, gak dapat-dapat, itu beban. Walaupun saudara mata, aku gak usah pikirin, pasti kepikiran. Apalagi umur makin bertambah. Nah, yang mau menikah, dana gak cukup-cukup. Waktu sudah mendekat tapi uangnya gak ada, itu beban, saudara. Gak bisa dipungkiri. Itu kadang-kadang membuat jiwa kita tertekan. Bisa bengong, satu arah gitu kan, gak berkedip matanya. Banyak kan begitu kan? Saya melihat ada mata-mata yang bengong. Saudara, ada tagihan yang belum terbayar. Itu beban. Ditelepon terus, Pak kapan bayar? Dibuka dompet, tagihan nota merah semua. Itu beban, saudara. Jangan bilang itu enggak beban. Tagihan listrik, tagihan air. Apalagi sudah di depan rumah kita itu tit, uangnya belum ada. Enggak bisa kita bilang cuek aja. Enggak bisa, tunggu setengah jam mati listriknya. Baru bingung ya kan? Itu beban enggak? Beban. Saudara yang sekolah menyelesaikan sekolah kuliahnya beban. Apalagi ada yang mau skripsi, jangan berpikir itu cuek aja. Enggak, itu beban. Sulit mengerjakan itu. Saudara, hidup kita bisa menjadi stres dan tidak bahagia. Karena beban yang kita alami. Sekarang pertanyaannya, waktu kita mengalami beban itu, apa yang kita lakukan? Ini penting. Karena kita semua mengalami beban, punya semua beban. Tapi ending hasilnya bisa beda-beda kalau kita salah melangkah, salah membuat keputusan. Saudara, firman Tuhan katakan di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi firman ini menjelaskan kepada kita, kalau kita punya beban dan kuk yang sudah terasa berat, datanglah kepada Tuhan. Jangan berjalan dalam kekuatan sendiri. Bagaimana cara datang kepada Tuhan? Berarti duduk, diam, baca firman Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ada amin? Jangan hanya bengong,
Jangan hanya pandangan satu arah. Jangan melamun. Baca firman Tuhan. Sampai kita mengingat. Apa ya kata Tuhan pada waktu saya keadaan begini. Dicari firman Tuhan karena jawabannya ada. Semua ada jawaban di dalam firman Tuhan. Ada amin? Katakan sebelah kiri kananmu, datang kepada Tuhan. Karena ada garansi dari Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, beban kita menjadi enak dan ringan. Tapi bebannya tetap ada loh ya, enggak dibilang bebannya dihapus gitu, enggak. Bebannya tetap ada. Tetapi terasa enak dan terasa ringan. Yang tadinya utang 1 juta datang kepada Tuhan, utangnya menjadi tetap 1 juta. Jangan berpikir jadi 100 ribu gitu, enggak. Tetap 1 juta tapi terasa enak dan ringan. Kok bisa? Karena kita tahu bahwa Allah kita lebih besar daripada utang kita. Allah kita sanggup memenuhi keperluan kita. Jadi terasa ringan saudara. Kita menjadi bisa menikmati hidup. Kita bisa tersenyum. Kan enak kan? Jangan berpikir orang yang mudah tersenyum berarti bebannya gak ada. Banyak kalau ditanya. Tapi kenapa bisa bahagia tersenyum? Pasti karena dia merasa bebannya enak dan ringan. Ada amin saudara? Enjoy gitu ya. Kalau saudara tanya saya beban saya berat gak? Berat. Tapi saya memilih untuk bersuka cita. Ada amin saudara? Makanya saya tetap awet muda. Kan begitu kan? Haleluya. Saudara Lukas 11 ayat 9 sampai 10 berkata apa? Dikatakan saudara. Oleh karena itu aku berkata kepadamu. Mintalah maka kamu akan diberikan. Maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok pintu baginya pintu dibukakan. Jadi di dalam Tuhan untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mengetok pintu. Garansi pintu akan dibuka. Waktu kita mencari Tuhan. Tuhan garansi kita akan bertemu dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah menunggu. Tuhan tidak pernah mengunci pintu. Tuhan tidak pernah mengusir kita. Tuhan tidak pernah menolak kita. Dia selalu menerima kita kapan saja. Ada amin saudara. Katakan sebelah kiri kananmu sekali lagi. Bawa bebanmu kepada Tuhan, jangan dipikul sendirian. Saudara, kita akan lanjutkan di Mazmur 119. Bahwa dia punya cerita. Pemazmur ini punya cerita, punya pergumulan yang sangat berat. Dan melebihi, jauh lebih besar pergumulannya dibanding dengan kita hari ini. Tetapi dia bisa keluar sebagai pemenang. Ini rahasia saudara. Sama-sama kita baca ya, Mazmur 119. Ayat 153 sampai 160. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap ya. Bangkit berdiri sebentar yuk, biar semangat. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca yang genap. Baca yang keras ya. Lihatlah sengsaraku dan luputkan aku, sebab Tauratmu itu tidak kulupakan. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janjimu. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik. Sebab ketetapan-ketetapanmu tidaklah mereka cari. Rahmatmu berlimpah ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Pengejar dan lawanku banyak. Tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatan-Mu. Melihat pengkhianat-pengkhianat aku merasa jemu. Karena mereka tidak berpegang pada janji-Mu. Lihatlah betapa aku mencintai titah-titah-Mu ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara dikatakan dari ayat 153.
lihatlah sengsaraku. Saudara, berarti pemazmur ini punya persoalan tidak mudah. Kalau dibilang sudah sengsara, berarti menderita, saudara. Kalau kita hanya tagihan mungkin tidak sampai kita mengatakan, aduh Tuhan saya sengsara sekali. Enggak. Paling kita bilang, aduh saya agak stres ini, mana cari uangnya ya. Tapi kalau sampai mengomong, lihat sengsaraku Tuhan, itu berarti pergumulan yang sangat membuat dia bisa stres dan tidak ada jalan keluar. Minta pertolongan kiri kanan, tidak ada. Saudara, dia bilang begini, apa sengsaranya? Ayat 157 berkata apa saudara? Pengejar dan lawanku banyak. Saudara, banyak orang mengejar dia. Kalau ini kisahnya Daud. Saudara, dia dikejar oleh seluruh tentara bangsa Israel. Termasuk rajanya. Cari Daud kemanapun dia pergi. Sampai ke gua-gua, jangan sampai dia lepas. Bayangkan saudara. Berarti kalau dia jalan itu ketemu laki-laki, aduh jangan-jangan dia mau bunuh saya nih. Ya kan? Dia kemanapun dia pergi, jangan-jangan ini akan menangkap saya nih. Tidak tenang hidupnya. Saudara, kalau dikejar-kejar debt collector saja, saudara pasti setengah mati. Iya kan? Saya dulu pernah ada orang yang saya kenal, karena dikejar-kejar debt collector, dia lari ke pulau lain. Cari selamat. Daud, seluruh negara, mau lari kemana? Udah panglima berkata seluruh polisi tentara, cari dia. Mau kemana? Papua, ditangkap. Nggak bisa, mau ke Sumatera, sama perintahnya. Mau ke Jawa, sama perintahnya. Itu sengsaranya bukan main saudara. Nggak bisa kemana-mana dia. Terus bilang apa lagi 158. Melihat pengkhianat-pengkhianat aku merasa jemu. Merasa jemu, aku tidak tahan lagi Tuhan. Saudara, ada pengkhianat-pengkhianat. Berarti apa? Yang tadinya ada orang bersama-sama dengan dia, sekarang memusuhi dia. Mungkin karena akan dibayar. Barang siapa yang bisa menangkap dia, saya bayar. Walaupun tadi teman, 100 juta lumayan juga itu. Langsung jadi pengkhianat. Apalagi hadiahnya satu rumah. Persahabatan nanti aja dulu lah. Ya kan, daripada repot saya cari rumah. Mendingan ini. Saudara, sudah dikejar-kejar. Yang tadinya temannya juga di pengkhianat. Sangat menderita saudara. Jadi bukan hanya sebatas persoalan tagihan listrik dia saudara. Bukan hanya sekedar mau bayar utang dia saudara. Bukan sekedar hanya makanan dan minuman. Bukan hanya sekedar terancam sekolah. Tapi apa saudara? Buronan negara. Tidak ada satupun berpihak kepada dia. Tetapi dia tidak memutuskan untuk bunuh diri saudara. Ini alasan tepat dia harusnya bunuh diri. Karena tidak ada satupun yang berpihak. Tapi dia tidak memilih putus asa saudara. Sekalipun setiap hari deg-degan dia, nggak tenang hidupnya, tidur pun tidak tenang. Saudara, ini kan pernah dialami oleh Tuhan Yesus. Dia begitu sengsara saudara. Ya kan, semua bangsa mengolok-olok dia, bunuh dia, salibkan dia. Dia salah apa sih? Menderita sekali. Terus murid-murid yang tadinya bersama-sama dengan dia, aku akan berdiri bersama-sama dengan engkau. Kalau ada yang berani, saya berjalan di depan. Saya menghadapi. Kenyataannya apa? Waktu ditangkap, lari semua. Bukan hanya lari saudara. Waktu datang seorang hanya pembantu rumah tangga, hamba lihat Petrus. Kamu kan muridnya juga, kan saya pernah lihat. Tidak, saya tidak kenal dia. Bayangkan itu pengkhianat. Padahal paling dekat dengan Tuhan Yesus. Yohanes dan Petrus. Kalau ada pembicaraan rahasia, mereka bertiga nih dipanggil. Saya mau ngomong sesuatu, jangan ngomong yang lain ya. Padahal murid-muridnya 12 dekat sekali. Tapi itu pun mengkhianati. Saudara, ini sengsara. Makanya Yesus dikatakan dia mengalami sengsara.
penderitaan. Tapi kita belajar dari sini saudara. Pemazmur ini apa yang dia lakukan? Dia berseru kepada Tuhan. Dia tidak menyerah, berseru kepada Tuhan. Nah saudara, berserunya apa dia bilang saudara? Ayat 153 berkata begini. Luputkanlah aku sebab Tauratmu tidak kulupakan. Luputkanlah aku artinya bebaskanlah aku. Saudara, apa dasar dia untuk mengatakan bebaskanlah aku? Dia berkata begini saudara. Tauratmu tidak kulupakan loh Tuhan. Firmanmu selalu kupegang. Firmanmu selalu kuingat Tuhan. Nah saudara, bagaimana dengan kita? Waktu kita mengalami situasi yang sulit. Waktu mengatakan kita mengalami bos kita tidak adil. Hanya sebatas itu, coba bayangkan. Itu pun sebetulnya udah sulit. Apakah kita bawaannya jengkel, ngedumel setiap hari? Atau kita memilih, Tuhan, aku berdoa kepadamu Tuhan. Aku mengingat firman-Mu. Sekalipun Tuhan gajiku dipotong. Sekalipun saya udah kerja keras gajinya tetap sedikit. Saya sudah lembur loh Tuhan, tapi lemburnya gak dilihat. Gak dihitung, padahal jelas peraturannya ada Tuhan. Tapi saya mengingat kepada firman-Mu. Saya tidak mau jengkel. Tapi dasarnya apa? Saya mengingat firman-Mu. Saudara, salah satu bilang gimana? Di Wahyu 3 apa saudara? Firman Tuhan berkata begini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal aku. Saudara, ingatlah minimal ayat 1 ini saudara. Tuhan, sekalipun bosku menutup pintu. Tapi kalau Tuhan buka pintu, tidak ada satu menutup pintu. Sekalipun bos tidak mempromosikan saya, kalau waktumu mempromosikan saya pasti akan dipindahkan dari tempat ini. Saya akan dapat pekerjaan yang lebih besar. Sementara walaupun belum datang, kita tak bekerja dengan rajin. Karena kita tahu Tuhan melihat saya. Sekalipun kemampuan saya terbatas, tapi Tuhan katakan, aku yang mengangkat engkau. Ada amin? Hilang pasti ngedumelnya. Nah sebagai suami istri, kita kan kadang-kadang melihat pasangan kita itu, waduh, tidak sama dengan yang kita harapkan. Iya kan? Seringkali begitu yang suami istri. Pertanyaannya waktu keadaan begitu, apa yang kita lakukan? Apakah ngedumel, marah-marah terus? Atau kita datang kepada Tuhan, Tuhan, luputkan aku, bebaskan aku dari keadaan ini. Aku mengingat firman-Mu Tuhan. Pertanyaannya firman apa yang kita ingat? Makanya perlu baca firman. Jadi waktu kita mengingat firman, firman Tuhan berkata Tuhan. Efesus 5. Dan itu janji pernikahan kami Tuhan. Dia berjanji. Engkau berkata, hai suami, kasihilah istri. Itu firman-Mu dan saya percaya itu akan terjadi buat suami saya. Dia akan mengasihi istrinya. Dia akan menyenangkan istrinya. Dia akan memberi yang terbaik buat istrinya. Saya percaya firman-Mu itu akan terjadi Tuhan. Walaupun suami belum terjadi, kita akan melayani pasangan kita dengan sukacita. Pengharapannya bukan kepada suami tapi kepada Tuhan. Demikian juga sebaliknya. Tuhan, istri saya Tuhan. Firman berkata, hai istri, tunduklah pada suami. Saya percaya firman itu terjadi buat istri saya. Dia akan menjadi istri yang tunduk. Istri yang mengatur semua rumahnya. Karena itu firman-Mu Tuhan. Kita akan bersuka cita. Ada amin? Dan Tuhan akan bekerja sesuai dengan firman-Nya. Firman Tuhan berkata, didiklah anakmu siang dan malam. Tuhan, aku sengsara. Anak saya kau belum belum taat ya Tuhan. Tapi saya tidak melupakan firman-Mu. Saya akan mendidik anak saya. Sampai dia menjadi anak yang baik. Itu namanya tidak putus asa saudara. Ada amin. Karena itu perlu sekali kita baca firman. Supaya kita mengingat.
Jangan sampai Tuhan luputkan aku. Seperti firman-Mu berkata. Apa ya? Kenapa kan nggak pernah baca firman Tuhan? Roh Kudus itu kan mengingatkan firman yang pernah kita baca. Kabar baik Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Ia penolong kita. Tetapi dia menolong kita sesuai dengan firman yang kita punya. Dia bekerja sesuai dengan firman. Ada amin. Jangan sampai seperti firman-Mu Tuhan. Di mana ya? Jangan begitu. Banyak firman Tuhan jawaban. Banyak firman Tuhan jawaban. Ada amin saudara. Jadi mengapa kita berseru kepada Tuhan? Dia bilang begini saudara. Karena Tuhan itu memberi hidup sesuai dengan janjinya. Di ayat 153 dikatakan tadi apa saudara? Ayat 154. Hidupkanlah aku sesuai dengan janjimu. Jadi Tuhan itu akan memberikan kehidupan sesuai dengan janjinya. Saudara tahu berapa janji Tuhan di dalam hidup kita? Banyak saudara. Ada seorang penulis Alkitab berkata, janji Tuhan itu dalam Alkitab itu sekitar 3.700-an. Nah pertanyaannya, berapa janji yang kita pegang? Berapa janji yang kita miliki? Kalau hanya satu yang kita miliki, satu yang kita dapat. Sementara ribuan janji Tuhan dalam Alkitab yang sanggup menghidupkan kita. Apalagi kalau nggak ada sama sekali. Apa ya yang nggak dapat apa-apa kita. Jadi pastikan kita ingat firman Tuhan. Ada amin saudara? Jangan dilupakan tapi ingat firman Tuhan. Makanya setiap hari baca firman Tuhan. Makan itu firman Tuhan supaya kita dikenyangkan oleh firman Tuhan. Saya ingat ini. Waktu Abraham, anak saya yang kedua. Saudara waktu dia main gitar itu dia awal-awal malas sekali dia. Gak ada motivasi. Tapi waktu saya pernah berjanji. Abraham, kalau kamu bisa main satu lagu, dapat 10.000. Wih semangat sekali dia. Bayangkan saudara SD dikasih 10.000, semangat sekali latihannya walaupun wih gitu ya. Sengsara kan. Sampai dia bilang tangan saya gak bisa bergerak. Pernah dia nangis, saya sudah mau begini gak bergerak dia. Namanya juga latihan ya kan, bisa sampai kram tangannya. Tapi demi uang 10.000, semangat sengsaranya hilang saudara. Iya kan? Itulah power of janji saudara. Kan itu yang membuat si cewek naksir kepada si cowok juga begitu kan. Saya pernah berjanji dengan istri saya, Dek nanti waktu kita menikah, saya mau bawa kamu kita ke Bromo. Wih, camping kita di sana. Semangat sekali dia berbunga-bunga. Yes. Tapi sayang sampai hari ini belum terjadi. Tapi dikonfeskan, pasti akan terjadi, ada amin. Tapi itu membuat bersemangat saudara. Apa kita bisa bersemangat dalam Tuhan? Karena begitu banyak janji yang kita dapat. Bukan hanya sekedar kita baca, tapi banyak janji ribuan. Kalau saudara dapat satu aja, wih sukacitanya melimpah. Temukan saudara. Dapatkan gitu loh. Sebanyak mungkin. Coba kalau saudara dapatkan semua itu, saudara yang paling berbahagia di dunia ini. Beban kita jadi enak dan ringan. Karena itu akan sampai. Kalau manusia berjanji bisa tidak digenapi. Tapi kalau firman Tuhan pasti digenapi. Ada amin? Karena Tuhan tidak pernah berbohong kepada kita. Kemudian dikatakan di Mazmur 119 ayat 156. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Saudara, di dalam Tuhan bukan hanya sekedar juga janji. Tapi kita harus tahu juga bahwa dalam Tuhan itu ada hukum saudara. Yang tidak bisa dikompromikan. Saudara tahu makanya
Banyak orang Kristen sembarangan dalam Tuhan karena berpikir di dalam Tuhan itu tidak hukum. Ada saudara. Dan itu apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Itu kayak hukum saudara. Kita nggak bisa bilang begini, misalnya contoh masalah hal menabur aja. Aduh aku mau nabur sedikit aja lah, Tuhan ngerti lah. Nanti kan aku kurang, biar ada tabunganku. Saudara, hukum Tuhan bilang apa? Siapa banyak memberi, dia diberi lebih banyak. Jadi Tuhan itu nggak ada kompromi gitu. Tuhan ngerti lah, saya kan harus disiplin. Tidak saudara, nggak berlaku bagi Tuhan. Bagi Tuhan itu tidak ada istilah hemat pangkal kaya. Nggak ada saudara. Makin banyak menabur, makin kita diberkati. Itu firman Tuhan. Ada amin saudara. Kadang-kadang kita bilang, contoh masalah pengampunan. Ayat firman Tuhan bilang apa? Di bawahnya bilang apa? Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini hukum saudara. Jangan berpikir begini, saya tidak mau mengampuni dia. Terlalu sekali dia, terlalu menyakiti. Saya mau menghindar dari dia. Saya gak mau ketemu dia, biar aku bersama dengan Tuhan aja. Saudara datang ke gereja dan minta tolong ke Tuhan, ampuni saya Tuhan. Percuma kita datang ke gereja, sia-sia. Kenapa? Karena ada hukum Tuhan. Makanya waktu perjamuan kudus juga gitu. Gak boleh ambil dulu, selesaikan dulu masalahmu dengan orang lain. Harus lakukan dengan layak. Dan dalam kita juga begitu. Sepanjang kita tidak mengampuni si A atau si B, saudara, sampai setengah mati saudara minta ampun kepada Tuhan, tidak bisa, nggak berlaku. Kenapa? Ini saudara, kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni engkau. Ini serius saudara. Jadi kalau saudara misalnya punya musuh atau saudara kepahitan bagi orang tua, telepon, aku minta maaf ya. Masalah dia tidak menerima saudara itu urusan kedua. Masalah dia tidak mengampuni saudara itu urusan belakang. Yang penting saudara minta maaf. Apalagi suami istri, jangan diam-diaman. Pura-pura enggak ada masalah. Saya garansi kalau kita ada masalah suami istri, kita berdoa enggak tenang. Doanya itu menjadi apa? Hambar, enggak rasa apa-apa. Karena kita tahu suami harus mengasihi istri. Suami harus bijaksana dengan istri. Supaya apa dikatakan? Doamu tidak terhalangi. Itu hukum. Harus banyak tahu kita. Kenapa kita harus semangat datang ke gereja? Ini bukan aturan manusia. Karena Tuhan katakan di hukum Taurat yang menulis itu siapa? Allah sendiri loh. Bukan Musa loh. Dia naik ke gunung Horeb, gunung Sinai. Dan Tuhan menulis. Yang keberapa? Yang disuruh yang harus ke gereja. Tahu yang keberapa? Yang keempat. Kuduskanlah hari Sabat. Itu tempat umat bertemu, berkumpul. Memuji, menyembah Tuhan. Jadi harus enggak? Harus. Tapi kalau ada yang memilih saudara saya mau di rumah, itu pilihan saudara. Tapi hukum Tuhan berlaku. Kalau kita melakukan, kita hiduplah sesuai dengan hukum Tuhan itu. Dan banyak hukum Tuhan, jangan dilanggar. Nah kadang-kadang kita banyak melanggar hukum karena kita tidak membaca. Nggak tahu ada hukum. Ada amin saudara? Ya sama dengan kan dunia nyata, jelas-jelas dibilang di depan itu kan, ada lampu merah. Merah berhenti, tapi banyak melanggar juga kan? Banyak juga melanggar, tapi kan konsekuensi nanti pasti dapat. Gak bisa dengan tenang gitu kan, gak mungkin polisinya bilang, aku gak lihat gitu kan, biarin aja. Enggak saudara, hukum itu pasti akan ditegakkan, akan kena. Sama dengan kita mendidik anak. Saudara mengatakan, aduh capek saya didik anak. Gak usah, biarin aja dah, capek saya. Saudara kalau kita gak disiplin anak kita dari kecil, gak kita atur.
One day akan ada orang yang mengatur. Bukan kita, bisa security. Bisa penjara yang mengatur dia. Gak bisa kita alasan begitu. Akan ada orang yang menghukum dia. Walaupun kita gak menghukum. Konsekuensi pasti ada. Jadi harus kita belajar. Hukum ini membuat kita menjadi takut akan Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan karena kita tahu banyak janji. Yes Tuhan, I love you Lord. Kenapa? Janji Tuhan banyak. Tapi hukum Tuhan bukan membuat kita mengasihi Tuhan loh. Hukum Tuhan membuat kita menjadi takut akan Tuhan. Karena dalam Tuhan itu serius dia. Banyak orang Kristen mengasihi Tuhan tapi tidak takut akan Tuhan. Beda saudara, takut akan Tuhan itu menghargai apa yang Tuhan lakukan. Sekalipun tidak dilihat orang lain. Jadilah kita menjadi orang takut akan Tuhan. Tidak hanya sekedar cinta Tuhan. Orang Kristen saya percaya semua cinta Tuhan. Cinta Tuhan pasti semua bilang cinta Tuhan. Pertanyaan takut Tuhan, tidak semua bisa jawab. Ada amin? Sementara perintahnya saudara, takutlah akan Tuhan. Karena membuat kita berhikmat mulai dari mana? Takutlah akan Tuhan. Permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan, bukan cinta Tuhan. Takut akan Tuhan. Itulah membuat kita bisa menjadi bijaksana. Makanya di nomor 3 dikatakan Tuhan memberi kita hidup menurut kasih setianya. Dia bilang begini, ayat 159. Lihatlah betapa aku mencintai titah-titahmu. Ini bicara hukum Tuhan ini loh. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia Tuhan. Jadilah kita menjadi orang yang mencintai titah Tuhan. Takut akan Tuhan. Ada amin saudara. Kenapa bisa kita hidup karena kasih setia Tuhan? Karena Tuhan itu tidak pernah menolak kita. Ada amin. Sekalipun tadinya kita tidak takut akan Tuhan, akan ada konsekuensi yang kita dapat. Tetapi kabar baik, Tuhan tidak pernah menolak kita. Dia selalu menunggu kita kapan saja. Jadi hari ini kalau kita belum takut akan Tuhan, hancur-hancuran hidup kita, putuskan saya mau meninggalkan yang lama. Saya mau datang kepadamu ya Tuhan. Karena Allah itu penuh dengan kasih setia. Yesus memberikan banyak contoh dalam hidup kita bagaimana kesetiaannya. Dia berikan banyak perumpamaan. Hal kerajaan sorga begini katanya. Bagaimana Allah kepada manusia begini caranya. Salah satunya di perumpamaan apa saudara? Perumpamaan seperti anak yang hilang. Ada seorang anak. Terus mengajarkan. Ada 2 anak. Yang bungsu ini bapaknya masih sehat belum tua sudah minta dia warisan. Kemudian dia ambil uangnya, dia pergi, dia foya-foyakan, dia pergunakan dengan hal yang tidak baik. Dia ke perzinahan, sampai di perantauan tidak bisa beli makan lagi. Nggak ada yang kasih makan saudara. Sampai mau makan nasi babi pun susah. Waktu dia makan dari nasi babi, dari tempat babi makan, direbut oleh babi saudara. Baru gini langsung babinya gitu. Makan nasi babi aja saudara susahnya minta ampun. Tetapi apa saudara? Waktu dia mengingat bapaknya. Saya mau balik kepada bapak saya. Gak apa-apa deh gak dianggap jadi anak. Saya jadi budak aja. Yang penting saya bisa makan di sana. Tetapi Tuhan menerima anaknya waktu datang. Dia mengembalikan anaknya. Kamu anakku, diganti pakaiannya. Dikasih juga dia makan. Dikasih pesta saudara. Itulah hati Tuhan kepada kita. Tetapi kita mau begitu hancur-hancuran. Kita gak disebutkan berapa tahun dia hancur itu. Gak disebutkan. Coba kalau itu 20 tahun baru sadar. Waduh menderita sekali hidup kita. Kalau saya memilih saya gak mau begitu. Hancur-hancuran baru datang Tuhan. Jangan saudara. Pilihlah hidup yang bersuka cita senantiasa. Ada amin? Pilihlah hidup yang bisa enjoy, menikmati hidup. Kenapa? Karena hidup ini hanya 1 kali. Enggak 2 kali hidup.
Nggak bisa diulang, saudara. Umur saudara nggak bisa diulang. Enjoylah di waktu-waktu musim saudara. Kalau masih muda, enjoy waktu muda. Ada amin. Waktu kita punya pasangan masih sehat, enjoy. Berikan waktu bersama. Karena segala sesuatu ada waktunya. Walaupun saya begitu mencintai istri saya, suatu saat kita pasti akan berpisah. Kenyataan hidup. Tapi selama kita bersama-sama, enjoy. Makanya saya belajar dengan anak saya. Sebisa mungkin dekat. Perjuangan tidak mudah. Karena saya tahu one day dia akan pergi. Anak saya sekarang sudah mau kuliah. Iya kan? Sudah bekerja lagi dia. Kadang-kadang, mana Laura? Kerja. Udah bye-bye saudara. Nanti kuliah, punya anak, menikah. Udah pergi, gak mungkin di rumah saya terus. Ada musim. Karena itu ingat firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Ada amin?